Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, summalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla la quwata illa billah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Walhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Wa la ilaha illallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Wallahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Al-mukarramun, para jamaah majelis ilmu Kanzul Arsy. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Ta'ala. Ini malam kita masih bisa istiqamah untuk menambah hasanah keilmuan kita dan menambah wawasan keislaman kita di dalam memahami ilmu-ilmu agama. Semoga dengan istiqamah duduknya kita ke tempat ini akan terus mendapatkan nilai tambah ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat teriring salam tak lupa kita sampaikan kepada Sayyidil Alamin wa Khairil Bariyah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Talaba li mardatillah, syukran li an'umillah, taqarruban ilallah. Masih melanjutkan bab keutamaan orang yang menuntut ilmu dan juga keutamaan orang yang mengajarkan ilmu-ilmu agama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan suratul Fatihah. Ini suaranya ngebas banget ya. Kepada muallif ini kitab Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, semoga terus kita mendapatkan keberkahan dan membawa manfaat dan mendapatkan faidah serta membawa bekal untuk akhirat. Kita kaji kitab karangan beliau ini, dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari salah seorang ulama wali besar, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ila hadrati muallif hadzal kitab Al-alim al-alama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa usulihi wa furu'ihi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa qala Ali karramallahu wajha kafa bil ilmi syarafan ay yad'iyahu man la yuhsinuhu wa kafa bil jahli zaman ay yatabarra'a minhu man huwa fihi wa unshada fi ma'nahu. Kafa syarafan bil ilmi da'wahu jahil wa yafrahu an amsa ilal ilmi yunsabu wa yakfi khamulan bil jihalati annani ara amata unsiba ilaihi waqdabu. Wa qala Ali karramallahu wajha, dan telah berkata Sayyidina Ali karramallahu wajha, semoga Allah Ta'ala memuliakan
kepada Sayyidina Ali. Beliau adalah menantu Rasulullah dan sekaligus sahabat Rasulullah dan pemegang khalifah terakhir menggantikan daripada Sayyidina Utsman ibnu Affan. Kafa bil ilmi syarafan, cukuplah dengan ilmu itu seseorang bisa menjadi mulia atau mendapatkan kemuliaan. Ilmu ayyad'iyahu man la yuhsinuhu, sekalipun itu orang tidak mengerjakannya atau dia seakan-akan tidak mengaku orang yang berilmu, tapi tetap menjadi mulia. Jadi nggak bisa dibohongin orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, jadi beda. Sekalipun dia ngaku-ngaku gitu ya, ayyud'iyahu itu maksudnya mengaku-ngaku, dia tidak mengerjakan itu, artinya dia tidak mempunyai ilmu. Jadi tawaddu, tuh orang-orang dulu begitu, tawaddu. Enak banget sih samiknya nih, ya nggak ada yang bisa nyetel setting ini, ya suaranya mendem, ya. Jadi orang yang berilmu kemudian dia ngaku-ngaku tidak berilmu, tetap karena ketawaduannya itulah dia akan tetap keangkat itu. Makanya dikatakan al ilmu nurun wal jahlu zulmun. Jadi ilmu itu cahaya, kebodohan itu adalah kegelapan. Mau ilmu apa aja, ya, mau ilmu terutama ilmu agama, ya, ilmu agama, ilmu yang wajib kita tuntut bagi tiap-tiap mukallaf adalah ilmu syara'. Yang wajib kita tuntut bagi tiap-tiap mukallaf adalah ilmu usul atau ilmu tauhid, kemudian ilmu fikih, kemudian ilmu tasawuf, ya, atau yang lebih dikenal dengan ilmu akhlak. Jadi kalau bisa kita punya guru 3 tuh, ya, ilmu tauhid yang membimbing kita dalam ketauhidan, kemudian ilmu fikih yang mengatur kita paham tentang tata cara kita ibadah, ya. Jadi yang menguatkan Islam seseorang itu adalah fikih, yang menguatkan iman seseorang adalah tauhid, yang menjadikan seseorang menjadi mulia adalah akhlak, adab. Makanya para ulama membagi itu, ya, ilmu yang wajib kita tuntut bagi tiap-tiap mukallaf adalah ilmu tauhid, kemudian ilmu fikih, kemudian ilmu tasawuf. Jadi bergandengan, ya, seperti yang sudah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu. Yang namanya tauhid itu harus nyocokin kepada iman. Siapa orang yang enggak beriman, maka dikatakan juga dia tidak bertauhid, ya kan? Itu. At-tauhidu yujibul iman. Famala imanalah la tauhidalah. Wal iman tujibus syari'ah. Faman la syari'atalah la imanalah wala tauhidalah. Dan iman itu nyocokin atau bergandeng dengan syariat. Nggak bisa kita nih ujug-ujug gitu, maksudnya tahu-tahu pengen menuju kepada hakikat, nggak bisa. Tetap harus dengan syariat. Menguatkan iman itu tidak lepas daripada syariat. Syariat, iman, dan tauhid. Orang yang tidak bersyariat
yang tidak mengerjakan syariat, maka dia tidak dikatakan beriman dan tidak dikatakan dia juga bertauhid. Ini ulama nih, pendapat ulama. Pamala syari'atalah, siapa orang yang enggak bersyariat. Yang enggak bersyariat, ya berarti dia enggak menjalankan syariat. Salat enggak. Ya, ngaji enggak, baca Quran enggak, sama orang tua berani, enggak bersyariat tuh. Orang semacam itu dikatakan la imanalah wala tauhidalah. Dikatakan tidak beriman dan juga tidak bertauhid. La ilaha illallah. Kemudian syariat nyocokin kepada adab. Wal adab tujibus syariah. Faman la adabalah la syari'atalah wala imanalah wala tauhidalah. Orang yang enggak beradab, nih, adabnya enggak ada. Adabnya enggak kepake. Jarang orang pakai itu. Orang yang enggak beradab, maka enggak akan ada kemuliaannya. Adab. Fikih kan kudu pakai adab. Salat kudu pakai adab. Yang kita sholat pakai kolor doang, bagaimana? Terima nggak kira-kira? Enggak lah. Makanya nggak lepas dari tasawuf, adab. Tuh, sholat pakai kolor doang. Bagaimana? Pusatnya kelihatan, kan batasan surah, baina surah war rukbah. Kayak celana pendek begitu. Orang main bola, mau main apa namanya? Mau main futsal, gitu sholat, ngablak semua, bajunya dibuka. Sah nggak kira-kira? Nggak sah. Makanya jorok dibilang itu. Ya, fikih tanpa tasawuf bisa dikatakan jorok. Harus pakai adab. Begitu juga dalam keseharian. Ya, jadi ilmu. Makanya di sini kata Sayyidina Ali, mau ilmu apa aja dah. Mau ilmu apa aja, kalau antum bisa mengamalkan ilmu itu, maka akan menjadi mulia. Ya, skill, ya punya keterampilan, kan ilmu namanya tuh. Pakai nggak mau orang? Dipakai, pasti akan kepake. Bukan hanya ilmu agama saja. Bahkan tukang bakso pun juga karena pakai ilmu. Makanya disuruh nanyanya kan di Al-Quran diajarkan apabila kalian tidak mengetahui, maka tanyalah kepada orang yang mengerti. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Fasalu, maka tanyalah kamu sekalian. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak mengetahui, maka tanya orang yang ngerti. Tata cara bikin bakso ada nggak di Al-Quran? Nah, ada nggak? Nggak ada. Cuman Allah perintahkan tanya sama yang ngerti. Jadi bahasanya apa namanya? Kinayah saja, sindiran. Ya, kita disuruh nanya sama orang yang ngerti. Kalau mau bikin bakso, jangan nanya sama kiai. Habis dikasih tasbih mulu tukang bakso. Gimana? Iya, disuruhnya sama tukang bakso. Bagaimana cara bikin pangsit yang benar? Tanya sama tukang pangsit. Bagaimana cara dagang yang benar? Tanya sama pedagang. Tuh. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kan Allah sudah bilang tuh. Maka tanyalah sama orang yang mengerti jika kamu tidak tahu. Tuh. Masalah ahli waris, tanya sama orang yang ngerti dalam ilmu faraid. Tuh. Tata cara baca kitab bagaimana? Belajar, tanya sama orang-orang yang ngerti ilmu nahwu dan ilmu sharaf, ilmu alat namanya. Begitu. Jadi semuanya sudah ada, ya. Allah sudah perintahkan fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Jadi jangan nanyanya ente mau belajar ilmu fikih, nanyanya sama tukang bakso. Ya keder. Gimana? Mentang-mentang tukang bakso dipakein sorban doang sama jubah. Kan sekarang banyak begitu kan? Casingnya, pakaiannya pakaian yang kelihatan baik, tapi ya Allah, ajarannya kan dol, sesat menyesatkan. Nah, ini kata Sayyidina Ali, kafa bila ilmi syarafan. Jadi cukuplah dengan ilmu itu seseorang akan menjadi mulia. Ilmu itu membuat orang itu menjadi mulia. Kenapa? Karena ilmu itu cahaya. Cahaya kan selalu menerangi.
menerangi kegelapan, menerangi orang yang lagi bingung, ya, memberikan solusi orang yang lagi bete lah, apalah istilahnya kan. Ilmu, ya. Apalagi majelis ilmu udah solusi segala-galanya tuh. Makanya pernah kan Imam Haddad ditanya sama seseorang, "Ya Habib, sesungguhnya aneh ini sempit." Dia nanya sama Imam Haddad, "Sempit kenapa?" "Sempit dah. Pikiran sempit, hati sempit, rezeki sempit, semua serba sempit." Dijawab Imam Haddad, "Ya fulan, alaika bihuduri majlisul ilm." Wahai fulan, hadir aja dulu di majelis ilmu. Ente mau paham atau enggak paham, pokoknya hadir aja, duduk. Nanti dengan majelis ilmu itu Allah akan bukakan semuanya tuh. Tuh. Amin apa? Ya, jadi ente datang satu, ada yang khusyuk, ada orang yang baik, ya walaupun macam-macam kan niatnya. Tetapi kalau udah di majelis ilmu itu seperti air yang suci mensucikan majelis taklim itu. Ya. Sekalipun dia kejatuhan najis, selama najis itu tidak merubah warnanya, merubah warna air itu, kemudian baunya nggak ada, kemudian apalagi tuh rasanya, selama nggak berubah air itu, maka dia akan tetap menjadi suci sekalipun dia kejatuhan najis. Tapi kalau majelis ilmu sudah dicampur-campur dengan tujuan ini, dengan tujuan itu, dengan tujuan ini, tujuan itu, ya seperti air itu tadi. Jadi yang membawa manfaat dan membawa faidah serta membawa bekal adalah majelis ilmu yang memang independen. Jadi nggak dicampur-campur. Duduk aja udah Allah berikan kebaikan buat kita tuh. Ya sekalipun dia orang yang berilmu, tetapi dia ngaku-ngaku bukan orang yang berilmu, malah yuhsinuhu. Tidak, dia mengaku orang yang berilmu, bukan orang yang baik. Saya mah orang hina. Tetap kelihatan tuh orang yang berilmu itu nggak bisa dibohongin. Tapi kalau orang bodoh ngaku-ngaku berilmu, kelihatan nggak? Kelihatan. Makanya ada keterangan Rasulullah itu, apa namanya? Kadang orang yang berilmu itu as-sumtu zainul lil alim. Jadi diam itu adalah perhiasannya orang alim. Kemudian dilanjutkan lagi, dan orang yang banyak kalam itu adalah merupakan tanda orang yang bodoh. Jadi orang yang alim itu banyak orang yang diam aja, tenang begitu, orang alim kelihatan. Tawaddu. Jadi kata Sayyidina Ali, ya, orang yang berilmu sekalipun dia tidak mengaku-ngaku orang yang berilmu, tetap dia akan menjadi mulia tuh ilmu. Dan begitu juga sebaliknya kata Sayyidina Ali, orang yang bodoh itu, cukuplah orang yang bodoh itu dia akan mendapatkan kehinaan. Tuh. Zaman atau bisa katakan juga fitnah, artinya jelek, ya. Orang yang bodoh, cukuplah orang yang bodoh itu dia mendapatkan kehinaan. Kenapa? Karena nggak mau berusaha, ya, untuk menjadi orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu maka dia akan menjadi mulia. Orang yang bodoh maka dia akan menjadi hina. Sekalipun dia ngaku-ngaku ayyatabarra'a minhu man huwa fihi, tetap ya dia ngaku-ngaku orang yang berilmu tapi nggak bisa dibohongin kehinaannya itu. Ya, ilmu itu nggak bisa dibohongin. Tetap pasti akan dihinakan, ya, akan dihinakan, apalagi dia ngaku-ngaku misalkan ya orang yang berilmu, orang yang ulama, mengaku bangga dengan ulama. Wa yasrifa wujuhan nas. Ya, makanya jangan menuntut ilmu itu menjadi apa? Yubari, menjadi kebanggaan diri. Ya, atau yumari ya.
Orang yang bangga menjadi orang yang berilmu, bangga, wah saya ngaji nih, saya begini. Oh, jangan. Ya, jangan bangga-bangga dengan apa yang kita tuntut. Wa yasrifa wujuhan nas, dan memalingkan manusia biar melihat pada dia. Nih, aneh ngaji mah Habib. Nih, aneh ngaji mah Kiai Anu. Nih, aneh ngaji mah orang alim. Tuh. Jadi buat kebangga-banggaan diri. Kebangga-banggaan diri. Nauzubillah. Ya kosong udah, enggak dapat apa-apa. Kapa syarapan bil ilmi dakwahu jahil wa yafrahu an amsa ilal ilmi yunsabu. Nah, itu kata Sayyidina Ali, cukup mulia orang yang berilmu itu. Dakwahu jahil, sekalipun dia ngaku-ngaku orang yang bodoh. Wa yafrahu an amsa ilal ilmi yunsabu, dan gembira orang yang tidak berilmu itu dinisbatkan kepada orang yang bodoh. Artinya dihubungkan kepada orang yang bodoh. Dia ngaku-ngaku menjadi orang yang bodoh. Apalagi dianggap, oh dia orang bodoh, oh dia orang bodoh. Pada orang berilmu makin senang digituin tuh orang-orang yang tawadhu. Tapi berilmu tapi nggak berakhlak, maka nggak akan ada kemuliaannya. Orang kalau yang berakhlak itu, Pak, insya Allah dia akan banyak sekali kemuliaannya. Makanya ada keterangan itu dijelaskan, man kasura adabuhu kasura syurpuhu walau min tawadu'in. Ya, man kasura, siapa orang yang banyak kemuliaannya, man kasura adabuhu kasura syurpuhu walau min tawadu'in. Siapa orang yang mengedepankan adab, yang banyak adabnya, yang bagus perangainya, yang bagus adabnya, kasura syurpuhu, maka dia akan banyak sekali kemuliaannya. Walau min tawadu'in, sekalipun dia bukan orang yang keturunan darah biru, begitu. Sekalipun dia bukan keturunan ulama, sekalipun dia bukan keturunan kiai. Tuh. Misalkan dia keturunan, mohon maaf ya, tukang beling, apa dia keturunan pengamen, atau dia keturunan tukang minta, karena dia berakhlak, maka akan banyak sekali kemuliaannya. Tuh. Jadi orang yang berakhlak itu sungguh banyak sekali kemuliaannya. Adab, ya adab itu, mengedepankan adab, membaguskan adab. Dan pernah saya sampaikan bahwa selain hasuna niyatuhu wa hasuna adabuhu wa hasuna mashaduhu, kan begitu waktu Habib Mujtaba bilang ya, di sini juga bisa antum menjadi wali, kan begitu. Bagaimana cara menjadi wali? Baguskan niatnya kudu bagus. Hasuna niyatuhu, ngaji niatnya bagaimana tuh. Wa hasuna adabuhu, kalau niatnya udah bagus, baguskan adab. Di majelis baguskan adab. Bedain tempat biasa kita nongkrong sama di majelis ilmu, beda. Hasuna adabuhu, baguskan adab budi pekerti, perangai kita sama orang yang lebih besar bagaimana, sama yang lebih kecil bagaimana, adab di majelis ilmu itu bagaimana tuh ya. Wa hasuna mashaduhu, baguskan keyakinan, mantap, fokus dan yakin dengan tujuan, insya Allah jadi ya. Baguskan niat, kemudian baguskan adab, kemudian fokuskan dan keyakinan dan tujuan. Jadi luruskan niat yang pernah saya sampaikan itu. Wa yakfi khamulan bil jahalati annani ara amata unsiba ilahi waqdabu. Dan cukuplah kejelekan ya bagi kebodohan itu, apes bahasanya itu ya. Jadi orang yang hina itu dia hina karena kebodohannya. Dia kena hina kenapa? Karena kebodohannya. Jadi orang bisa nilai, ngomongnya banyak, udah gitu yang dia sampaikan akal pikiran dia, atau dia mentafsirkan Quran berani dengan akal pikirannya dia. Itu kan pembodohan namanya. Pembenaran. Jadi beda orang yang melakukan kebenaran dan pembenaran. Kalau orang yang melakukan kebenaran berarti kebenaran yang dia lakukan. Kalau orang yang melakukan pembenaran dia pengen dibenerin karena jalannya
nggak benar tuh. Ya ini yang salah satunya di akhir zaman. Ya, akhir zaman orang-orang yang merasa dirinya itu pengen dibenerin pemahamannya, ya kelompoknya, ya pemahamannya dia. Padahal nggak benar, ya nggak benar. Jadi ingin dibenarkan. Makanya banyak orang yang melakukan pembenaran, bukan melakukan kebenaran. Ini akhir zaman. Dalam bidang apa aja? Dalam bidang apa aja? Mereka selalu ingin melakukan pembenaran, bukan melakukan kebenaran. Kalau melakukan kebenaran mungkin di akhir zaman sulit. Kenapa? Bisa nggak makan ntar, bisa dicopot ntar, bisa dimutasi nanti. Tuh. Kalau melakukan kebenaran, bisa ditinggal nanti kelompok saya. Tuh. Bisa nggak ada yang ngikut nanti. Tuh. Makanya terus mereka melakukan pembenaran. La ilaha illallah. Makanya dalam Quran, kalau nggak salah surah Al-Baqarah itu. Ini buat apa namanya ya? Ingat-ingatan aja gitu. Karena Allah yang bilang dalam Al-Quran, mereka wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Ayatnya saya lupa itu. Itu surah An-Nisa atau Al-Baqarah gitu. Ya. Jelas sudah. Jelas Allah sudah bilang tuh di akhir zaman ini. Wa minan nasi may yu'jibuka, dan dari kelompok golongan manusia ada sekelompok manusia tuh kata Allah, yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya, yang kata Allah itu perkataannya itu sangat mengagumkan buat kalian. Kata Allah tuh. Wa huwa aladul khisam, padahal sangat bengis permusuhannya kata Allah Ta'ala. Oh, jelas itu memang. Jarang orang yang bawain ini Quran, apa namanya? Quran ini sebenarnya nasihat Allah di dalam Al-Quran. Maju aja. Lagi nu. Ya. Wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Tuh. Dan berani bersaksi atas nama Allah tuh. Ini orang yang nggak punya ilmu. Bahkan ada juga orang yang berilmu berani melanggar apa yang sudah dia dapat. Wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Dan berani bersaksi dalam hatinya atas nama Allah Ta'ala. Berani mereka. Wa huwa aladul khisam, dan dia sangat bengis sekali permusuhannya. Masya Allah. Wa iza sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasal. Wa iza qila lahu taqillaha akhazathul izzata falillahil izzatu. Kalau dikatakan oleh Allah, wa iza qila taqillaha, dan apabila dikatakan takutlah kalian kepada Allah, oh, malah makin berani dia. Masya Allah. Masya Allah. Sampai Allah fahasbuhu jahannam wa bi'sal mihad. Jadi dikatakan takutlah kalian kepada Allah Ta'ala, dia bukan makin takut, malah makin berani. Tuh. Jadi yang dia sampaikan adalah kata-kata yang enak, yang memikat, tetapi yang diajarkan adalah kebencian. Permusuhannya dia rusak tuh keturunan-keturunan kita. Wa yuhlikal harsa wan nasal. Jadi dia rusak. Semua anak keturunan itu dirusak. Sekarang kan udah dirusak semua. Dirusak. Anak bagaimana biar nggak ngaji. Anak bagaimana biar lebih senang dengan ini. Oh, jahat. Ya udah jahat. Memang udah akhir. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya itulah nasihat Allah di dalam Al-Quran, ya, bahwa memang akan terjadi itu, dan sekarang sudah terjadi. Banyak ada sekelompok manusia yang kalau bicara itu menurut kita luar biasa nikmatnya,
bahasanya itu. Tetapi justru yang dia ajarkan adalah permusuhan. Permusuhan mereka sangat bengis sekali. Annani ara amata unsiba ilaihi waqdobu. Dan sesungguhnya aku selalu menjaga, kata Sayyidina Ali. Dan kalau dinisbatkan aku pada orang yang bodoh, aku marah, kata Sayyidina Ali. Jadi jangan mau kalau kita ini dianggap orang yang bodoh. Bagaimana caranya biar kita nggak dianggap orang yang bodoh? Ngaji, nuntut ilmu, begitu. Jangan diremehkan orang. Kan beda. Ya, kita orang yang berilmu, sekalipun ada acara misalkan, dia duduk di pojok, karena orang tahu dia orang berilmu, dia tetap ingin merendah. Kira-kira dipanggil nggak? Panggil. Tuh, ada yang begitu, tawadu, pengen di belakang aja. Tapi orang lihat keilmuannya itu, karena ilmunya, sehingga dia menjadi mulia. Jangan di belakang, nggak pantas. Adanya di mana? Di depan. Tuh. Tapi kalau orang yang bodoh, ya di belakang baik. Siapa yang mau manggil lo? Tuh kan begitu. Duduk di belakang, mau di belakang aja, udah di belakang. Ya, orang biasa kita, orang nggak kenal kita lagi. Biasa aja. Ini bedanya di situ tuh. Kita duduk aja di pojokan, pengen banget orang di depan. Emang siapa kita? Karena begitu ya. Enak banget kayaknya duduk di depan itu bareng-bareng ya. Makanannya beda. Beda kan? Ya beda ya, beda. Orang yang berilmu tuh beda. Makanannya beda, sajiannya beda. Enak banget. Berkat pakai dibawain lagi. Pakai dibawain ke motor. Ya, orang-orang dapat satu, kita bisa dapat 2, 3. Udah gitu pakai minta maaf lagi, maafin ya Ustaz. Pakai minta maaf lagi. Ya Allah. Masya Allah, enak banget. Ya tinggal bersyukur aja, ngejaga. Ya, tapi lihatnya dulunya bagaimana perjuangannya, begitu. Karena memang kita juga suka ngelayanin ulama, gitu kan. Duduk-duduk sama ulama dulu, masih muda suka ngumpul-ngumpulin teman-teman, begitu. Ya namanya kalau bergaul sama tukang minyak wangi, insya Allah akan ketularan bau wanginya, begitu ya kan. Jelas tuh namanya rumus alam tuh kan. Wa qala Ibnu Zubair, dan dari Ibnu Zubair, dan telah berkata Ibnu Zubair, satu lagi ya tanggung nih. Anna Aba Bakrin kataba ilayya wa ana bil Iraqi ya bunayya alaika bil ilmi fa innaka iza iftakirta kana malan wa iza istagnaita kana jamalan. Tuh kata Sayyidina Umar. Jadi beliau memberikan nasihat kepada Ibnu Zubair, Sayyidina Ibnu Zubair. Sesungguhnya Abu Bakar menulis surat, ya, jadi menulis surat kepadaku, kata Ibnu Zubair. Jadi ditulis itu surat oleh Sayyidina Abu Bakar kepada Ibnu Zubair. Bil Iraqi, waktu itu Ibnu Zubair ada di daerah Irak sana. Irak, ya. Nah, sekarang perang terus nih. Masya Allah, Irak itu subhanallah luar biasa ya. Ulama-ulama, wali-wali besar. Ya, Basrah dulu terkenalnya Basrah ya, kota Basrah. Jadi ketika Ibnu Zubair ada di Irak, Sayyidina Umar nulis kepada Sayyidina Ibnu Zubair. Ngomong nih Sayyidina Abu Bakar dalam tulisannya itu. Apa ditulis tuh? Ditulis, ya bunayya alaika bil ilmi, wahai anakku. Waktu itu masih bocah nih, diingat Sayyidina Ibnu Zubair. Ya bunayya alaika bil ilmi, wahai anakku, atas kamu jadilah orang yang berilmu. Tuh kata Sayyidina Abu Bakar, fa innaka iza iftakirta kana malan. Karena sungguhnya ilmu itu apabila engkau fakir kana malan, maka ilmu itu akan menjadi harta untukmu. Kalau engkau fakir, maka ilmu itu akan menjadi harta. Enggak usah kita berilmu, bisa mimpin tahlil aja, mimpin tahlil ya kan? Bisa mimpin tahlil aja, ya no? Iya, bisa mimpin tahlil aja di kampung, udah enak banget. Ya kan ilmu namanya tuh kan. Ya, namanya mengamalkan ilmu. Mimpin tahlil menjadi harta, ya. Orang-orang pada lockdown, kita mah
Ya tenang be. Ya artinya memang ya dampak sih berdampak, tetapi ya bersabar gitu. Cuman bener banget ini apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah, udah nggak ada meleset sekali. Ketika engkau fakir, maka ilmu itu akan menjadi harta untukmu. Harta, ya, harta. Kalau engkau dalam keadaan fakir, nggak ada orang yang berilmu itu susah, nggak ada. Ya, ini kata Sayyidina Abu Bakar tuh. Kalau engkau susah, ya, ketika dalam keadaan fakir, maka ilmu itu akan menjadi hartamu. Wa iza istagnaita kana jamalan, dan apabila engkau menjadi orang kaya, istagnai kana jamalan, maka ilmu itu akan menjadi perhiasan bagimu. Tuh. Ini jangan dibalik ya. Jangan mencari kekayaan dengan ilmu itu. Tuh nasihat Sayyidina Abu Bakar. Apabila engkau menjadi orang fakir, maka ilmu itu akan menjadi harta buat kamu. Apabila engkau menjadi orang kaya, maka ilmu itu akan menjadi hiasan untuk kamu. Ilmu yang memang kita amalkan daripada ilmu-ilmu tersebut. Nah, jadi yang dikatakan al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Jadi ilmu itu jika tidak diamalkan, jadi ibarat pohon tanpa berbuah. Pohon durian nggak ada buahnya, nggak ada manfaat. Pohon belimbing Bangkok nggak ada buahnya, nggak nampak, nggak enak dilihatnya. Bagaimana caranya? Ya itulah orang yang berilmu, tapi dia nggak mengamalkan ilmu, dia nggak mengajarkan ilmu. Ibarat pohon begitu tadi, pohon yang nggak ada buahnya. Inilah ya nasihat daripada Sayyidina Abu Bakar kepada Ibnu Zubair. Waktu beliau tinggal di Irak, dia tulis tuh nasihatnya tuh oleh Sayyidina Abu Bakar. Wahai anakku, jadilah orang yang berilmu. Ya, ilmu itu kan ilmu itu iliyin, lamnya itu lutfi, mimnya itu muluk. Tuh, catatan orang yang berilmu ada catatan iliyin. Ada. Kan ketika nanti ruh kita berpisah itu kan nanti akan ada catatan namanya di buku iliyin. Lamnya itu lutf, lembut. Jadi orang yang berilmu dengan dia mengamalkan ilmu maka dia akan lemah lembut. Ya, nggak belangsakan dilihatnya, nggak gampang nyalahin orang, nggak ada, nggak gampang menjustis seseorang, bukan orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu makin enak, makin santun, makin penyabar, makin enak cara bicaranya. Orang yang berilmu, lutfi, lembut. Kalau udah berilmu, dia lembut, adabnya baik, akhlaknya subhanallah, muluk. Maka dia akan dijadikan raja. Muluk itu kan menjadi seorang raja. Nah inilah. Jadi orang yang berilmu dengan orang yang bodoh itu beda. Sekalipun dia berilmu, tetapi dia akan tampakkan kebodohannya tetap nggak bisa dibohongin. Orang akan menganggap dia adalah orang yang berilmu. Orang yang bodoh, sekalipun dia bodoh, tapi dia nggak pengen merasa dikatakan orang yang berilmu, tetap nggak bisa dibohongin. Maka dia akan tetap menjadi orang yang hina. Tuh ya. Tadi kan apa namanya nasihat daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah ya. Orang yang berilmu ketika dia mengaku-ngaku bukan orang yang berilmu, tetap orang akan mengakui dia orang yang berilmu. Itu hiasan. Tapi orang yang bodoh mengaku-ngaku orang yang berilmu, bodoh, nggak bisa. Tanya ini nggak bisa, ini nggak bisa. Orang yang bodoh ngaku-ngaku orang yang berilmu tetap akan menjadi hina. Nah di sini nasihat yang kedua oleh Sayyidina Abu Bakar, beliau mengatakan jadilah orang yang berilmu. Ilmu apa aja deh, ya insya Allah nggak akan Allah sia-siakan. Mau itu ilmu umum matematik pasti bermanfaat, ya. Mau ilmu fisika, mau itu biologi, mau itu ilmu psikologi, tuh. Pokoknya apa aja ilmu itu akan menjadi orang itu menjadi raja. Jadi nggak akan menjadi hina, tuh. Kalau kau dalam keadaan fakir, maka ilmu itu akan menjadi hartamu, kata Sayyidina Abu Bakar. Dan kalau engkau menjadi orang yang kaya, maka ilmu itu akan menjadi hiasan bagimu. Wa qala Wahab ibnu Munabbih, yatasa'abu minal ilmi syaraf, wallahu a'lam bishawab.